Baiklah pendengar, saat ini saya sudah bersama-sama dengan Ibu Marta Pasla, di mana anaknya sekarang ini sedang menempuh pendidikan SMA dan SMP. Nah, sekarang kan ada program dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kuota kepada siswa. Nah, untuk Ibu Marta sendiri, apakah anak Anda sudah menerima kuota dari pihak kementerian? Terima kasih. Sebagai orang tua mengapresiasi akan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membagikan kuota gratis terhadap murid. Khusus saya pribadi, anak saya kan ada 4, ada SMA, SMP, dan SD. Mereka semua dapat kuota dari pemerintah. Namun karena 3 anak kami itu terprogram khusus akan nomornya dari sekolah, dan itu sangat membantu kami sebagai orang tua, apalagi anak saya setiap hari belajarnya seperti kayak di sekolah. Tiap hari dia harus online sampai jam 3 sore. Belajar jam 9, selesai jam 3 sore. Dan itu sangat membantu dalam proses belajar mereka setiap hari. Apalagi dalam membuat tugas. Khusus anak saya yang SD, karena itu terprogram ke nomor saya terpaksa harus memakainya itu. Karena anak saya itu masih kelas 2 SD. Otomatis dia belum bisa mempergunakan handphonenya, dan karena itu guru meminta orang tua membantu akan proses belajar mengajar tersebut. Terima kasih. Apakah selama menggunakan ini kuota atau belajar secara daring ini, apakah ini benar-benar dimanfaatkan oleh anak Anda? Kalau saya melihat, dengan pertama, waktu belum diberikan kuota gratis, terus terang kami orang tua merasa terkendala. Apalagi saya mempunyai anak 4, harus mengeluarkan kuota. Hampir tiap minggu harus saya mengeluarkan duit untuk membeli kuota. Karena dengan melihat proses belajar anak saya yang dari rumah, yang seperti kayak sekolah biasa, itu kebetulan anak saya sekolah di sekolah swasta, tapi bersyukur mereka dapat juga kuota gratis itu. Nah, belajarnya itu memang sangat membantu untuk kuota gratis yang diberikan oleh pemerintah. Karena tugasnya itu harus dikerjakan dan dikumpul pada besok harinya, kayak sekolah biasa gitu. Begitupun untuk anak kelas SD saya, belajarnya juga seperti sekolah biasa. Jadi belajar jam 9, selesai jam 8. Belum ada virtual, mereka melakukan dengan orang tua. Itu. Dan itu kalau saya melihat sangat membantu di masa pandemi ini. Begitu kira-kira. Untuk pembelajaran online ini, apakah ini anak-anak juga bisa memahami? Berbeda kan jika belajar di rumah. Kalau saya melihat, saya tidak memberikan contoh atau mengkultuskan sekolah anak saya, bahwa sekolah anak kami orang tua diberitahu untuk memberikan suatu program, yaitu program namanya Microsoft Teams, dan kami orang tua membayarnya itu hanya 100.000 per semester. Dan itu mereka sudah membuat program itu, semua bidang studi ada di situ. Jadi kalau saya melihat, karena itu terkonek juga dengan HP saya, HP orang tua. Jadi, kalau anak saya tidak belajar, kami orang tua ada pemberitahuan, wah anak ibu hari ini tidak masuk kelas. Masuk kelas dalam kelas online itu. Dan saya rasa ini yang harus ya, diusulkan untuk kepada pemerintah juga agar membuat program seperti yang ada di sekolah anak saya itu. Karena termonitor, biarpun saya lagi di mana, tetap kelihatan anak saya ini ikut pelajaran atau tidak, begitu. Dengan kuota gratis ini lebih meringankan kami, karena orang tua juga kan terbeban juga dengan kuota yang selama ini belum diberikan waktu itu pada pemerintah. Karena cukup memberikan nomor handphone dan kakak untuk mengambilkan kuota tersebut, begitu. Oke, terakhir mungkin ada harapan ini pembelajaran ke depan ini sebaiknya di sekolah meskipun ada corona. Harapan saya agar pemerintah lebih memperhatikan akan pihak sekolah, terutama kalau fasilitas kan sudah diberikan kuota gratis. Tapi harapan kami, apalagi saya ini anak-anak kami sekolah di sekolah swasta,
agar pemerintah bisa memberikan subsidi, misalnya keringanan SPP atau diskon lah begitu. Karena kan selama ini kami orang tua tidak mempergunakan fasilitas sekolah. Sementara ada sekolah yang swasta dan kalau negeri kan mereka dapat dana BOS. Menerima penuh akan dana BOS tersebut. Dan itu kami orang tua bisa juga mempertanyakan, dana BOS tidak dipergunakan, fasilitas tidak pergunakan, tapi untuk diskon SPP aja tidak ada gitu. Oke. Oke, terima kasih Ibu Marta yang telah melakukan wawancara dengan RRI.